Tapi, tunggu Sekar. Bagaimana bisa Brajakrama masuk ke dalam rumahku? Bukankah kau sudah memagarinya? Sekar melirik ke arah Nyimas Galupandita untuk sesaat, seakan-akan meminta beliau untuk menjawab pertanyaan saya barusan. Ibu mertua jin penjaga saya itu nampaknya mengerti akan maksud dari lirikan menantunya. Ger, jangan kau lupakan satu hal. Brajakrama itu adalah pamanku. Kesaktian yang ia miliki berada beberapa tingkat di atasku, bahkan mungkin setara dengan ayahandaku sendiri. Jadi bukan suatu hal yang mustahil bagi Brajakrama untuk menembus pagar gaib yang dibuat oleh Sekar. Tolong jangan kau berburuk sangka dengan menantuku. Saranku, semakin cepat kita kembali ke rumah, akan semakin cepat kita bisa menyelamatkan ibumu, Ger. Saya tertegun mendengar jawaban Nyimas Galupandita. Entah mengapa, terbit sebuah rasa penyesalan, bukan karena telah berburuk sangka terhadap Sekar, melainkan karena telah sedikit meragukan kemampuan jin penjaga saya itu. Maaf Eyang Putri, aku sama sekali tidak pernah berburuk sangka terhadap Sekar Kencana. Aku mohon maaf Sekar, aku telah meragukan kekuatanmu. Sudahlah Kang Mas, sekarang lekas kau pejamkan kedua mata, aku akan membawamu kembali ke rumah, jawab Sekar disusul senyuman manisnya. Setibanya di rumah, saya langsung meminta Sekar untuk membuka pintu yang terkunci. Setelah terbuka, segera saya berjalan menuju kamar, lalu mengambil kaos oblong dari dalam lemari untuk dikenakan dan mengganti celana pangsi hitam dengan celana pendek. Kemudian, saya berjalan kembali keluar rumah untuk menemui Nyimas Galupandita dan Sekar. Sepasang ibu mertua dan menantu itu terdengar sedang membicarakan sesuatu yang seketika terhenti melihat kemunculan saya dari balik pintu. Saya sempat menangkap raut wajah keduanya berubah. Meski sama-sama melempar senyuman, namun terlihat jelas ada sesuatu yang mereka sembunyikan di balik senyuman. Dengan cara apa kita mencabut pengaruh Brajakrama pada ibuku, Sekar? Tanya saya ke arah Sekar. Penguasa gaib Tanah Pasundan menyebutkan bahwa ada sesuatu yang ditanam Brajakrama di 4 penjuru mata angin di rumahmu, Kang Mas. Menurut beliau, Brajakrama sepertinya telah mengirimkan santet yang langsung mematikan rasa kasih sayang pada diri ibumu untukmu. Saya tercengang mendengar penjelasan Sekar. Benar-benar biadab Brajakrama dalam usahanya untuk menguasai kitab langit 4 bagian. Teganya dia mengirimkan santet yang menghilangkan cinta ibu saya. Maafkan aku, Ger. Aku harus pergi. Sepertinya ayahandaku akan segera datang ke sini, ucap Nyimas Galupandita secara tiba-tiba. Saya tertegun mendengar ucapan beliau yang tanpa mendapat jawaban, sosoknya langsung lenyap entah kemana. Tak lama selepas kepergian Nyimas Galupandita, terdengar suara petir menyambar dari arah atas dan berganti sosok penguasa gaib Tanah Pasundan. Sekar yang melihat junjungannya tiba langsung membungkuk hormat sampai Raja Jin menyuruhnya bangkit kembali. Sejenak, sosok penguasa gaib Tanah Pasundan melemparkan pandangannya ke segala penjuru rumah saya. Hidung bangir beliau terlihat berkembang kembis seperti mencoba mencium aroma sesuatu. Kedua alis tebalnya yang hampir menyatu nampak tertekuk, seperti sudah mengenali bau yang ia cium. Kemudian, sosok laki-laki tampan berambut panjang sebahu yang tertutupi mahkota besar itu melempar pandangan ke arah saya dan Sekar secara bergantian. Apakah ada sosok lain yang datang ke sini dan langsung pergi tepat sebelum kedatanganku, Sekar Kencana? Kedua mata saya membesar begitu mendengar pertanyaan penguasa gaib Tanah Pasundan yang membuat Sekar nampak terkejut. Apakah Raja Jin merasakan jejak kehadiran Nyimas Galupandita di sini? Waduh, bagaimana jika beliau mengetahui jika selama ini putrinya sudah beberapa kali membantu kami? Tanya saya dalam hati sambil menatap Sekar yang nampak kebingungan untuk menjawab apa. Sekar Kencana, mengapa kau tidak lekas menjawab pertanyaan mudah dariku? Apakah kau mencoba menutupi sesuatu di belakang junjunganmu? Tanya Raja Jin dengan nada suara sedikit tinggi disertai tatapan matanya yang membesar. Eyang, tadi Kisuta yang datang sini, kata saya menyambar hak Sekar untuk menjawab pertanyaan penguasa gaib Tanah Pasundan. Spontan, tatapan mengintimidasi Raja Jin langsung tertumpuk wajah saya yang langsung tertunduk sesekali. Menyadari beliau sedang memperhatikan gerak-gerik, saya mencoba menaikkan wajah dan membalas tatapan matanya, berusaha meyakinkan beliau bahwa saya tidak sedang berbohong. Tapi sayang, keringat dingin jatuh mengalir dari dahi saya karena takut penguasa gaib Tanah Pasundan itu akan mengetahui kebohongan. Jadi, Sutadewa yang kau bilang baru saja pergi dari sini, Ger?
Tapi mengapa kau kelihatan gugup sebelum aku tanyakan kepentingan apa yang membuat Sutadewa datang ke sini? Saya mengepalkan telapak tangan kanan begitu mendengar pertanyaan lanjutan dari penguasa gaib Tanah Pasundan. Saya bingung, alasan apa lagi yang harus saya berikan pada Raja Jin untuk membuatnya percaya. Ki Suta datang untuk melihat keadaan Imam Baginda. Itu saja maksud kedatangan beliau. Ucap Sekar menyelamatkan saya dan membuat saya seketika bisa bernafas dengan lega. Sosok penguasa gaib Tanah Pasundan nampak memicingkan kedua matanya untuk sesaat. Kemudian terdengar suara helaan nafasnya yang menjadi pertanda bahwa beliau mungkin tidak ingin memperpanjang tanya tentang sosok Ki Suta. Lalu kemana gerangan Bayu Barata, Sekar Kencana? Sejak aku menemuimu tadi, tidak nampak sosoknya ada di sini. Tanya Raja Jin sambil menatap wajah Jin penjaga saya. Ampun Baginda Raja, aku meminta Bayu Barata untuk menjaga ibunda dari keturunan Baginda yang sedang sakit. Jawab Sekar Kencana dengan wajah tertunduk. Penguasa gaib Tanah Pasundan sendiri menganggukkan kepalanya, pertanda beliau memahami maksud yang ada di balik permintaan Sekar pada Bayu Barata. Kemudian melemparkan pandangannya ke arah saya. Kau sudah tahu bagaimana Brajakrama mempengaruhi ibumu, Ger? Tanya junjungan Sekar dan Bayu Barata. Baru sebagian, Eyang. Penjelasan Sekar terpotong karena kedatangan Eyang. Jawab saya seraya melirik ke arah Sekar. Aku yang akan melanjutkan penjelasan Jin penjaga, Ger. Brajakrama menggunakan ilmu santet batu batin. Di masa lalu, banyak pemberontak yang menggunakan ilmu santet batu batin untuk memecah belah kerajaan dari dalam keluarganya sendiri. Santet ini cukup ganas dan langka karena akan menyerang batin pada mulanya. Namun saat masanya tiba, ilmu hitam ini juga akan menyerang raga. Jika orang yang terkena tidak segera diobati, maka dalam waktu 7 hari ia akan gila. Dan tepat dalam waktu 14 hari, jantung dan hatinya akan mengeras laksana batu. Kau tebak sendiri, bagaimana keadaan manusia jika dua bagian tubuh itu menjadi keras seperti batu, Ger? Saya tercekat menyimak penjelasan penguasa gaib Tanah Pasundan tentang ilmu santet yang bernama santet batu batin. Langsung saya menghitung hari sejak terusirnya saya dari rumah sampai hari ini. Sudah 3 hari berlalu. Berarti kesempatan untuk menyembuhkan ibu hanya tinggal 4 hari saja. Kita harus segera menyembuhkan ibu, Eyang. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika ibu sampai tidak waras. Waktunya tersisa tinggal 4 hari. Aku mohon, Eyang, sembuhkan ibuku. Pintas saya dengan sungguh-sungguh dan kedua mata mulai berkaca-kaca. Tenanglah, Ger. Aku pastikan akan menyembuhkan ibumu. Aku pun sudah membawakan 3 benda yang akan kugunakan untuk menghancurkan 3 santet yang ditanam Brajakrama dalam rumahmu. Jawab Raja Jin sambil mengeluarkan 3 kantong kecil berwarna hitam, biru, dan kuning dari balik jubah merahnya. Satu persatu kantong itu dikeluarkan isinya yang membuat kedua mata saya tercengang. Satu kantong hitam berisi sejumput tanah padas hitam khas pegunungan. Kantong kecil yang berwarna biru berisi segumpal air berwarna hijau dan biru. Sementara satu kantong terakhir yang berwarna kuning ternyata berisi setitik api. Ketiga elemen alam itu melayang-layang di udara tepat di depan dada penguasa gaib Tanah Pasundan. Aku meminta tanah pertama dari penguasa Gunung Batuwara, membawa mata air murni dari dasar laut 2 penguasa laut utara dan selatan, serta mengambil api abadi dari kawah Merapi. Alhamdulillah, keempat sahabat penguasa 4 kerajaan gaib mengizinkan aku untuk membawa sedikit bagian alam yang sangat berharga bagi mereka. Namun, ada satu benda lagi yang menjadi bagian terpenting untuk menyembuhkan ibumu, Ger. Tutup Raja Jin penguasa gaib Tanah Pasundan yang nampak ragu untuk menyebutkan benda terakhir. Apa benda yang terakhir itu, Eyang? Pandangan mata Raja Jin nampak terlempar ke arah Sekar Kencana yang langsung menundukkan wajah karena segan. Baiklah, Ger. Benda terakhir dan yang paling terpenting untuk menyelamatkan ibumu adalah setetes darah dari jantungmu sendiri. Tapi jangan takut, kau tidak akan mati karena akulah yang akan memulihkan lukamu. Namun kau harus merasakan sakit teramat sangat demi kesembuhan ibumu. Apakah kau sanggup, Ger? Kedua mata saya terbelalak mendengar penjelasan sosok penguasa gaib Tanah Pasundan. Sekar juga nampak terkejut mendengar penuturan junjungannya itu. Lalu pandangannya terlempar ke arah saya.
Jelas sekali terlihat ada raut kebingungan dari wajah Sekar. Sementara saya sendiri langsung berjalan masuk ke dalam rumah menuju kamar. Kemudian saya mengeluarkan sebuah foto dari dalam bingkai yang ada di atas meja. Pandangan saya menatap selembar foto yang menampilkan wajah kami sekeluarga. Almarhum ayah, ibu, saya dan Ayu. Untuk mereka berdua, apapun bakal gue lakuin, ucap saya dengan suara lirih, lalu mencium foto itu dengan penuh perasaan. Tanpa pikir panjang, saya kembali menemui penguasa gaib Tanah Pasundan dan Sekar Kencana yang masih berada di teras rumah. Aku sanggup dan siap, Eyang, untuk ibu dan adikku. Jangankan setetes darah, jika aku harus memberikan jantung pun aku bersedia. Sesakit apapun nanti yang akan aku rasakan, aku akan menerimanya, ucap saya dengan nada mantap dan hati yang benar-benar ikhlas. Penguasa gaib Tanah Pasundan nampak tersenyum mendengar jawaban saya barusan. Beliau melemparkan pandangan ke arah Sekar yang wajahnya masih menyiratkan raut keterkejutan mengetahui jawaban saya. Kau lihat, Sekar Kencana, keberanian dan kebesaran hati yang dimiliki pemuda ini menurun dariku sebagai kakek moyangnya. Aku benar-benar bangga padamu, Ger. Jika saja kau terlahir bukan sebagai manusia, sudah pasti akan aku serahkan tahtaku kepadamu, ucap Raja Jin sambil memegangi dua lengan kanan dan kiriku. Sekarang, untuk permulaan, aku akan menghancurkan 3 titik yang ditanami santet batu batin menggunakan 3 benda yang aku minta dari keempat sahabat penguasa 4 kerajaan gaib, kata Raja Jin sambil membalikkan tubuh dan menatap ke arah 3 mata angin, utara, barat, selatan, dan timur rumah saya. Saya terdiam sambil berpindah tempat dan berdiri di sebelah Sekar Kencana. Sejenak jin penjaga saya itu menatap wajah saya dalam-dalam. Apakah kau yakin dengan keputusan yang kau ambil, Kang Mas? Aku yakin, Sekar. Aku tahu kau mencemaskanku, tapi sekali lagi aku ucapkan bahwa untuk ibu dan adikku akan kulakukan apa saja, jawab saya disusul sebuah senyuman ke arah Sekar Kencana. Pandangan kami berdua kembali menatap ke arah sosok penguasa gaib Tanah Pasundan yang berada 3 tombak di hadapan kami. Sosok Raja Jin nampak memejamkan mata dan merentangkan kedua tangannya ke samping, lalu mengangkatnya ke atas hingga 2 telapak tangan bertemu persis di atas kepala beliau. Kemudian perlahan-lahan beliau menurunkan 2 telapak tangan yang telah bertemu itu dan terhenti di tengah dada. Entah ajian apa yang akan dikeluarkan penguasa gaib Tanah Pasundan. Mulutnya terlihat komat kamit masih dengan 2 telapak tangan menyatu di depan dada. Tiba-tiba kedua mata beliau terbuka bersamaan dengan kemunculan 3 bayangan dirinya di atas lantai teras rumah saya. Pandangan saya langsung terlempar ke arah Sekar yang juga nampak terkejut melihatnya. Seharusnya sosok gaib seperti beliau tidak memiliki bayangan nyata yang bisa muncul terkena cahaya lampu. Belum terjawab pertanyaan dalam hati, kedua mata saya terbelalak melihat ketiga bayangan hitam Raja Jin yang ada di atas lantai, memisahkan diri dari raganya dan masing-masing nampak terpisah. Tidak cukup sampai di situ. Tiba-tiba ketiga bayangan yang sudah terpisah tersebut bergerak menyeruak hidup dan mencoba bangkit keluar dari lantai. Kemudian 3 sosok bayangan hitam yang sudah berdiri tegak tepat di hadapan penguasa gaib Tanah Pasundan perlahan-lahan menjelma menjadi sosok sama dengan dirinya. Melihat salah satu kemampuan penguasa gaib Tanah Pasundan, benak saya teringat kejadian saat melawan Ratu Kalawanara. Sosok anak buah Raja Siluman yang telah tewas itu mempunyai kesaktian yang hampir serupa, yaitu memperbanyak wujud dengan raga tiruan. Tapi cara Ratu Kalawanara jauh lebih ekstrim dibandingkan Raja Jin. Sosok berupa kalajengking berkepala wanita itu harus membelah dirinya sendiri untuk bisa menghasilkan tubuh tiruan. Kalian ambil masing-masing dari ketiga benda yang melayang di hadapanku, lalu pergilah dan hancurkan santet yang tertanam di sisi barat, timur, dan selatan rumah ini menggunakan 3 benda yang kalian bawa, perintah penguasa gaib Tanah Pasundan seraya menurunkan 2 telapak tangannya kembali ke arah 3 sosok yang menyerupai dirinya secara sempurna. Ketiga sosok tiruan Raja Jin mengangguk dan memasukkan 3 benda yang melayang ke dalam kantong hitam, biru, dan kuning, lalu melesat membawa ketiga kantong ke arah 3 mata angin yang berbeda, yaitu sisi barat, selatan, dan timur. Mungkin arah mata angin yang tersisa, yaitu sisi utara yang berada sama persis dengan kamar ibu, adalah tempat terakhir santet tersebut ditanam oleh Brajakrama. Samar-samar indera pendengaran saya menangkap suara ledakan dari dalam tanah di arah barat, timur, dan selatan rumah.
Tak lama kemudian, ketiga sosok tiruan penguasa gaib tanah Pasundan kembali sambil setengah berlutut dengan kepala tertunduk di hadapan Raja Jin. "Perintah Baginda telah kami selesaikan dengan sempurna. Apakah ada tugas lain yang Baginda ingin kami selesaikan?" tanya ketiga sosok tiruan Raja Jin secara serempak. "Bagus, sekarang kembalilah kalian. Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan keturunanku sendiri," jawab Raja Jin sambil melirik ke arah saya. Ketiga sosok tiruan dirinya menganggukkan kepala dan kembali bangkit, lalu berjalan mundur 2 tombak ke belakang dan bergantian mengulangi gerakan penguasa gaib tanah Pasundan saat memanggil mereka. Satu persatu sosok yang menyerupai kakek moyang saya itu menjelma lagi menjadi bayangan hitam di atas lantai teras dan terserap kembali ke raga tuannya. "Sudah tiba waktunya bagimu, Ger," ucap Raja Jin sambil melempar pandangan ke arah saya. Saya sendiri mengangguk dan menyimpulkan sebuah senyuman sebagai jawaban positif. Saat kedua kaki mulai melangkah ke arah penguasa gaib tanah Pasundan, lengan saya ditarik oleh Sekar dan membuat langkah ini terhenti. Saya menoleh ke arah Sekar dan memberinya senyuman untuk membuat jin penjaga saya itu sedikit lebih tenang. "Buka baju, Mungger," perintah Raja Jin. Saya mengangguk dan mulai membuka kaos biru yang saya kenakan dan menggenggamnya di tangan kiri. Sementara di tangan kanan masih terpegang selembar foto kenangan bersama almarhum ayah, ibu, saya dan Ayu. "Rebahkan dirimu menghadap kiblat. Ingatlah, kau harus sanggup menahan segala rasa sakit demi kesembuhan ibumu, Ger," ucap penguasa gaib tanah Pasundan yang kembali saya jawab dengan anggukan kepala. Persis 3 tombak di hadapan beliau, saya merebahkan diri menghadap kiblat sesuai dengan perintah penguasa gaib tanah Pasundan. Sekar melayang mendekat dan duduk bersimpuh di sebelah kiri saya. "Sebaiknya kau menggigit sesuatu untuk mengurangi rasa sakit. Aku takut rasa sakit akan membuatmu menjerit kencang," kata Raja Jin yang membuat saya melempar pandangan ke arah Sekar untuk meminta pendapat jin penjaga saya itu. Sekar menganggukkan kepala meski wajahnya mulai menampilkan rasa kecemasan. Tanpa pikir panjang, saya menyumpal mulut dengan kaos biru yang ada di tangan kiri dan menatap langit-langit teras rumah untuk bersiap. Dalam hati, sebenarnya saya mulai digelayuti rasa takut. Namun saat melihat senyuman ibu yang ada di foto di genggaman tangan kanan, segala ketakutan lenyap berganti secercah cahaya keberanian dan harapan akan kesembuhan ibu. Bismillah, mudah-mudahan pengorbanan yang aku lakukan sebentar lagi akan memberikan kesembuhan atas diri ibuku, ya Rob, ucap saya dalam hati bersamaan dengan sosok Raja Jin yang sudah berdiri mengangkangi saya dengan kedua kaki melayang di sebelah kiri dan kanan pinggang saya. "Bersiaplah, Ger. Baca ayat kursi sebanyak mungkin yang kau bisa. Aku akan mencoba mengambil darah dari dalam jantungmu," ucap penguasa gaib tanah Pasundan dengan kelima jari di tangan kanan yang sudah berada tepat di atas dada kiri saya. Kedua mata saya membesar melihat Raja Jin mengangkat 5 jarinya lagi dari dada kiri dan berganti mengepalkan tangan dengan jari telunjuk yang mengarah lurus tepat ke jantung saya. Kuku jari telunjuk di tangan kanan penguasa gaib tanah Pasundan tiba-tiba memanjang dengan sendirinya dan terasa dingin saat menyentuh kulit luar dada kiri saya. Ujung kuku telunjuk jari Raja Jin mulai menekan kulit luar dada kiri dan menusuk ke dalam. Kedua rahang saya mulai terkatup dengan semua gigi menggigit kaos yang ada dalam mulut. Saat rasa sakit mulai terbit, begitu ujung kuku runcing merobek lapisan daging di dada kiri. Nafas saya mulai tidak teratur disebabkan rasa takut sudah bercampur dengan rasa sakit. "Gua bisa, gue yakin bisa. Semua buat ibu," ucap saya dalam hati sambil menggerakkan kepala ke samping. Kepala saya yang miring menghadap ke arah kanan terus menatap wajah ibu yang tersenyum di selembar foto di tangan kanan. Sementara telapak tangan kiri sudah terkepal menahan sakit. Bagi saya, melihat senyuman ibu merupakan obat tersendiri dari rasa sakit yang mulai terbit. Namun hal itu hanya berhasil untuk sementara. Begitu rasa sakit semakin mendera, kedua mata saya mulai tertutup dengan mulut tersumpal kaos biru meski dalam hati terus membaca ayat kursi. Suara jeritan saya yang tertahan sumpalan kaos biru masih sempat terdengar cukup keras begitu ujung kuku runcing Raja Jin merobek lapisan daging lebih dalam. Kedua mata saya terbelalak dengan 2 tangan dan kaki serta tubuh menggelepar-gelepar menahan rasa sakit luar biasa. Sama sekali saya tidak menghiraukan cairan basah yang mulai keluar dari luka dada kiri.
yang membuat punggung saya terasa lengket di atas lantai. Yang saya rasakan saat ini hanyalah sakit dan sakit. Entah berapa kali saya menjerit dengan mulut tersumpal, entah berapa kali saya meronta untuk menahan dan menolak rasa sakit. Hingga akhirnya dengan cepat tangan kanan saya dicengkram penguasa gaib Tanah Pasundan menggunakan tangan kirinya. Sementara Sekar yang mulai menangis karena tidak tega melihat saya terus menggelepar kesakitan memegangi tangan sebelah kiri saya. Entah apa atau siapa yang memegangi dua kaki saya dari bawah, hingga membuat kedua kaki yang tadinya menggelepar terasa tak bisa bergerak. Mereka terus menahan tubuh saya yang menggelepar dan meronta dengan sangat kuat. Sekali lagi saya berteriak kencang, meski mulut masih tersumpal kaos biru, saat rasa sakit yang jauh lebih hebat muncul. Begitu ujung kuku runcing penguasa gaib Tanah Pasundan menembus tulang. Bagian tengah tubuh saya yang dijepit dua lutut Raja Jin seketika terangkat menegang dengan kepala dan kedua mata melotot menatap hampir ke belakang. Keringat, darah, dan air mata sedari tadi sudah mengalir keluar seiring kesadaran saya yang mulai menurun karena tak sanggup menahan rasa sakit teramat sangat. Dengan sisa-sisa kesadaran dan tubuh lemah tak bertenaga, pandangan saya kembali tertuju menatap selembar foto yang mulai bergoyang-goyang dalam pegangan dua jari lemah di tangan kanan. Pandangan mata saya mulai samar menatap senyuman seorang wanita yang sangat saya kasihi dalam foto. "Ibu," ucap saya dalam hati, bersamaan dengan jatuhnya setetes air mata dan hilangnya segala rasa sakit dan kesadaran. "Abang, bangun sayang." Sayup-sayup saya seperti mendengar suara ibu di telinga. Kedua mata saya yang masih terasa basah terbuka perlahan mencoba mencari sosok ibu. Namun sosok pertama yang terlihat adalah Sekar yang sedang tersenyum sambil menyeka pipi basahnya. Saya tertegun menatap jin penjaga saya itu, meski dalam hati berharap bahwa suara ibu yang barusan saya dengar adalah nyata, bukan hanya halusinasi. Tapi sayang, beberapa kali saya melempar pandangan ke arah lain, tidak juga melihat sosok ibu. Berarti yang barusan terdengar hanyalah sugesti saya saja. "Alhamdulillah Kang Mas, kau sudah sadar," ucap Sekar sambil membantu saya yang mencoba bangkit untuk duduk. Sosok Raja Jin yang sedang melayang berdiri dua tombak di hadapan nampak menyungkingkan senyuman. Jelas sekali senyuman itu adalah yang paling hangat yang pernah beliau sunggingkan selama ini. Pandangan saya langsung mengarah ke bagian dada kiri yang nampak baik-baik saja. Hanya ada sedikit sisa bercak darah yang terjejak di bawah dada. Tubuh saya pun terasa hampir sama seperti sedia kala, tanpa ada rasa sakit di bagian tubuh manapun. "Bangunlah, Ger," ucap penguasa gaib Tanah Pasundan dengan kedua mata berbinar menatap saya. Saya yang masih duduk bersila menganggukkan kepala dan bangkit berdiri secara perlahan. Raja Jin terlihat melayang mendekat, lalu memegangi dua lengan saya yang kiri dan kanan. "Kau telah berhasil melewati ujian, Ger. Aku bangga kepadamu yang dengan rela menahan rasa sakit hebat demi kesembuhan ibumu. Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah mendapatkan setetes darah dari jantungmu dan semua luka yang ada telah aku sembuhkan dengan kekuatanku." Saya tersenyum mendengar penuturan penguasa gaib Tanah Pasundan. Dalam hati, saya sungguh berharap pengorbanan saya yang harus merasakan sakit setengah mati barusan tidaklah sia-sia. Perlahan, sosok Raja Jin mengeluarkan sebuah kantong kecil berwarna merah dari balik jubah kebesarannya. Kemudian, beliau membuka tali emas yang membungkus bagian atas kantong. Kedua mata saya membesar saat melihat setetes darah segar berwarna merah nampak melayang keluar dari dalam kantong. "Itu darah dari jantungku, Eyang?" tanya saya dengan tatapan tak bergeming ke arah setetes darah yang melayang. "Benar, Ger. Inilah syarat terakhir untuk melenyapkan santet batu batin yang menyerang ibumu," jawab penguasa gaib Tanah Pasundan sambil melebarkan telapak tangan kirinya di atas darah dan menekan cairan merah itu tanpa menyentuh. Perlahan, setetes darah merah dari jantung saya yang akan menyempurnakan kesembuhan ibu terdorong masuk kembali ke dalam kantong yang berwarna sama. Raja Jin kembali mengikat tali emas yang ada di bagian atas kantong dan menyodorkan benda itu ke hadapan saya. "Kau peganglah kantong ini. Aku sendiri yang akan menarik santet terakhir yang ditanam Braja Krama di bagian utara rumahmu." Saya menganggukkan kepala dan mengambil kantong kecil berwarna merah yang disodorkan Raja Jin.
Kemudian sosok penguasa gaib Tanah Pasundan berdiri menghadap ke arah utara rumah saya. Perlahan beliau mengulurkan tangan kanannya ke depan dengan kelima jari yang terbuka. Kening saya berkerut melihat tangan kanan Raja Jin mulai bergetar dan kedua mata beliau nampak melotot tajam. Lalu sekelebat bayangan hitam melesat dari arah utara, persisnya dari arah kamar ibu. Tiba-tiba sosok penguasa gaib Tanah Pasundan melompat ke atas, menembus langit-langit rumah saya. Dan tak lama kemudian beliau kembali turun dengan membawa sebuah bungkusan kain hitam yang mengeluarkan sinar berwarna sama. Dalam kain yang ada di tanganku ini ada santet terakhir yang telah kutarik dari bawah tempat tidur ibumu, Ger. Lihatlah dengan mata kepalamu sendiri apa yang dijerat santet itu. Perlahan sosok penguasa gaib Tanah Pasundan melepaskan pegangannya dari bungkusan kain hitam yang langsung melayang-layang di depan dada beliau. Sedikit demi sedikit bungkusan kain hitam itu terbuka dengan sendirinya. Kedua mata saya terbelalak saat melihat jantung dan hati manusia yang menyatu ada di dalam bungkusan kain hitam. Hampir setengah dari masing-masing organ bagian dalam manusia itu terlihat menghitam seperti batu padas pegunungan. Itu adalah bentuk gaib dari jantung hati ibumu, Ger. Apa? Itu jantung dan hati ibuku, Eyang? Tanya saya yang sempat terbata-bata dengan kedua mata semakin membesar ke arah Raja Jin. Benar, santet batu batin memang mengincar jantung hati ibumu. Kau lihat sendiri, hampir setengah dari jantung hati milik ibumu sudah mengeras menjadi batu. Jika saja lewat dari 7 hari, semua bagian benda gaib itu akan berubah seluruhnya menjadi batu. Dan kau tentu tahu apa akibatnya bagi ibumu. Lekas, kau buka kantong merah itu dan lihat apa yang akan terjadi. Jangan lupa untuk membaca kalimat tauhid dan la haula wala quwata illa billah, Ger. Perintah sosok penguasa gaib Tanah Pasundan yang saya balas dengan anggukan kepala. Dengan sangat hati-hati, saya membuka tali emas yang mengikat ujung kantong merah sambil mengucapkan kalimat yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bagian atas kantong terbuka, setetes cairan merah melayang keluar dari dalam kantong. Lisan saya meneruskan membaca satu kalimat lagi sesuai perintah Raja Jin, yaitu kalimat yang mencerminkan keikhlasan hati saat segala daya dan upaya yang tidak akan berhasil tanpa seizin ilahi. Selepas saya selesai mengucapkan dua kalimat agung tersebut, perlahan-lahan setetes darah yang tadinya hanya melayang-layang di atas kantong merah bergerak mendekati jantung hati yang juga nampak melayang di atas kain hitam. Dengan penuh harapan, saya melihat darah dari jantung itu jatuh menetes tepat di atas jantung. Mendadak, kedua mata saya membesar ketika melihat ada asap hitam pekat yang menguap dari jantung dan hati begitu terkena tetesan darah merah. Seluruh bentuk gaib dua organ dalam milik ibu nampak mengeluarkan sinar putih yang seketika merontokkan bagian yang membatu. Suara mendesis pun terdengar saat semua rontokan menguap menjadi asap hitam tipis. Dan akhirnya dua organ dalam tersebut nampak kembali berwarna coklat kemerahan yang segar. Alhamdulillah, usahamu tidak sia-sia, Ger. Kau berhasil melepaskan bentuk gaib jantung hati ibumu dari santet yang dikirimkan Braja Krama. Sebagai putranya, hanya darah dari jantungmu lah yang bisa menyembuhkan. Kau lihat sendiri bagaimana setetes darahmu melayang mendekati jantung hati ibumu, karena darah yang mengalir di tubuhmu mengenali tempatnya berasal. Saya mengangguk lalu seketika mencium lantai teras untuk melakukan sujud syukur atas pertolongan ilahi Robbi. Sebuah senyuman sumringah saya lukiskan di wajah sambil mengucapkan kalimat hamdalah setelah mendengar ucapan penguasa gaib Tanah Pasundan. Pandangan saya terlempar ke arah Sekar Kencana yang juga nampak lega. Tanpa sadar, dua titik air mata kebahagiaan jatuh menetes di pipi. Sekarang, aku akan membawa bentuk gaib jantung hati ibumu dan menyatukannya dengan bagian yang nyata. Tapi Ger, kau tetap harus menjaga perasaan ibumu, karena aku hanya menghilangkan pengaruh santetnya saja, bukan menyembuhkan penyakit, kata Raja Jin sambil membungkus kembali jantung hati gaib milik ibu dengan kain hitam. Saya menganggukkan kepala sebagai jawaban bahwa saya mengerti akan apa yang penguasa gaib Tanah Pasundan pesankan. Semua pengaruh santet di ibumu akan benar-benar hilang saat azan subuh berkumandang. Lebih baik sekarang kau istirahat, Ger,
dan temui ibumu esok hari." "Baik, Eyang. Terima kasih atas segala bantuan yang Eyang berikan untuk kesembuhan ibuku," ucap saya sambil mencium punggung tangan kanan beliau. Sosok tampan bermahkota besar tersebut nampak tersenyum, lalu melempar pandangan ke arah Sekar dan saya secara bergantian. "Sebelum aku pergi, ada satu hal yang ingin kusampaikan ke kalian berdua," ucap Raja Jin yang masih melempar pandangannya ke arah saya dan Sekar. Saya yang masih tersenyum melirik ke arah Sekar yang wajahnya nampak mulai sedikit menyiratkan kebingungan. "Apa itu, Eyang? Jika aku harus melakukan sesuatu, katakan saja. Aku pasti akan melakukan apa yang Eyang perintahkan." Sosok penguasa gaib tanah Pasundan melayang mendekat dan memegang lengan kiri saya dengan tangan kirinya. "Aku harap kalian berdua tidak menutupi keberadaan putriku lain kali. Cepat atau lambat, aku pasti akan menemukannya serapat apapun kalian berdua berusaha merahasiakan." Saya menelan ludah mendengar ucapan Raja Jin, lalu melempar pandangan ke arah Sekar yang juga nampak terkejut. Baik, Eyang. Kami berdua mohon maaf telah lancang membohongimu," jawab saya dengan kepala tertunduk. Di dalam kamar, saya merebahkan diri di atas kasur empuk. Rasa bahagia membuat saya tidak sabar untuk segera bertemu ibu dan memeluk dirinya dengan erat. Namun entah mengapa, tiba-tiba ingatan saya kembali ke saat Bayu Ambar muncul tepat sebelum kedatangan kakeknya, yaitu penguasa gaib tanah Pasundan. Saya perlahan bangkit dari tempat tidur dan mengambil sebungkus rokok yang ada di atas meja belajar. Dan untungnya masih ada sisa 2 batang rokok di dalam bungkusan putih itu. Sambil menghisap rokok dan memandang keluar jendela yang sengaja saya buka lebar, benak saya kembali menanyakan maksud apa yang tersimpan di balik kemunculan Bayu Ambar. "Kang Mas, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan. Apakah itu tentang ibumu?" tanya Sekar sambil melayang duduk di atas meja belajar. Pandangan saya yang menatap ke arah luar jendela menoleh ke arah Sekar dan memberinya senyuman kecil sambil menggelengkan kepala sebagai jawaban bukan yang sedang saya pikirkan. Lalu saya memutar sebatang rokok putih yang ada di antara jempol dan telunjuk kanan. "Kau tahu, Sekar, sebelum kedatanganmu disusul Nyimas Galuh Pandita untuk membawaku pulang, aku baru saja diselamatkan Raja Jin saat melawan jin perempuan bersenjatakan pedang kembar berselimut sinar biru. Jika tidak salah, jin perempuan golongan hitam itu bernama Nyimas Sukma Ayu Prameswari," ucap saya dengan mata terus tertuju ke benda putih yang ujungnya terbakar. "Pedang kembar? Nyimas Sukma Ayu Prameswari? Sepertinya aku pernah mendengar 2 nama itu, Kang Mas," kata Sekar menimpali pembicaraan saya sambil menekuk kedua alisnya. Saya menghisap rokok untuk yang terakhir karena bara apinya hampir membakar bagian filter. Kemudian dengan meletakkan rokok di antara jari telunjuk dan jari tengah yang tertekuk, saya melemparkan benda itu keluar jendela. "Bukan jin perempuan itu yang aku pikirkan, Sekar, tapi Bayu Ambar." Kedua mata jin penjaga saya itu nampak membesar begitu saya menyebutkan nama sosok yang pernah menjadi musuh utama kami. Sebelum Raja Jin menyelamatkanku, Bayu Ambar sempat muncul persis di hadapanku. Dia menyuruhku untuk meminta dirinya menguasai tubuhku kembali seperti dulu, dengan dalih ingin menyelamatkan diriku, Sekar. Tapi bagaimana mungkin, Kang Mas? Bukankah Bayu Ambar berada dalam penjara penguasa gaib tanah Pasundan? Atau jangan-jangan ia juga berhasil meloloskan diri seperti Braja Krama dan ibu mertuaku? Giliran saya sekarang yang mengerutkan kedua alis mendengar dugaan Sekar. Ingatan saya kembali terbayang saat pertempuran melawan Bayu Ambar yang membuat saya harus mengalami mati suri. Saat itu Raja Jin memang menyelamatkan saya dan membawa Bayu Ambar ke istananya untuk menjalani hukuman. Tapi benak saya juga teringat ketika penguasa gaib tanah Pasundan mengajak saya ke istananya. Di sana beliau sempat menjelaskan niatnya untuk mengumpulkan keempat bagian kitab langit yang masing-masing tersimpan di telapak tangan kanan saya dan ketiga saudara. Raja Jin juga menjelaskan bahwa akan menggunakan kitab langit untuk mencari ilmu pamungkas agar bisa melawan Braja Krama yang berhasil lolos dari penjara bersama hampir semua jin, termasuk putrinya sendiri. Itu artinya lolosnya Braja Krama terjadi sebelum beliau menyelamatkan saya dari serangan cucunya, yaitu Bayu Ambar. Sepertinya tidak, Sekar. Setauku, lolosnya Braja Krama itu sebelum penguasa gaib tanah Pasundan berhasil menangkap Bayu Ambar, jawab saya yang menggugurkan dugaan jin penjaga saya itu. Semua terasa janggal bagiku, Kang Mas. Jika memang Bayu Ambar benar melarikan diri dari penjaga,
Lalu mengapa penguasa gaib tanah Pasundan tidak menangkapnya kembali? Bayu Ambar tidak memiliki ajian manis sukma raga di tingkat sempurna seperti Nyimas Galuh Pandita. Seharusnya dengan mudah kakek moyangmu itu bisa menangkapnya. Saya membenarkan penjelasan Sekar barusan, tapi rasa lelah dan kantuk sudah melanda dan membuat saya menguap beberapa kali. Benak saya pun mulai malas untuk menerka-nerka maksud apa yang tersembunyi di balik munculnya Bayu Ambar. Sudahlah Sekar, sepertinya pesan rajamu, aku harus segera istirahat. Jika aku bertemu dengan beliau lagi, akan kutanyakan tentang hal ini sekaligus untuk meminta pedang jaga samudera dikembalikan. Ucap saya yang mulai beranjak berjalan ke arah lemari untuk mengambil kaos singlet dan mengenakannya. Bukannya langsung tertidur, kedua mata saya malah terasa kering. Di atas ranjang, sambil melipat kedua tangan di atas bantal dan memangkuk kepala, pandangan saya menatap kosong ke langit-langit kamar. Benak saya melayang memikirkan berbagai macam hal yang sudah terjadi dalam hidup saya akhir-akhir ini. Semua berlaku karena perbuatan Braja Krama. Seperti apa wujud jin yang sudah mengacak-acak hidup gua sampai sebegitu kejamnya mengirimkan santet ke ibu dan membuat gua harus terusir dari rumah sendiri. Sampai sekarang belum pernah gua melihat wujudnya. Dan mengapa hanya gua yang harus menghadapi ujian? Jika Braja Krama mengincar 4 bagian kitab langit, seharusnya ia juga mengincar ketiga saudara gua. Tapi kenyataannya selama ini hanya gua seorang yang jadi bulan-bulanannya. Jadi dalang yang bikin lu diusir sama ibu Braja Krama, bre? Tanya Rido sambil melirik ke arah saya yang duduk di jok sebelah kiri, lalu kembali fokus ke depan jalan. Saya menganggukkan kepala sebagai jawaban ia dengan kedua mata menatap tajam. Gila tuh Jin, penasaran banget kayak apa sih mukanya? Tapi bre, beneran nyokap lu udah bebas dari santet? Mudah-mudahan sih udah bre. Gue lihat sendiri kok gimana Raja Jin nyambut santetnya. Cuma pas beliau menusuk jantung gue pakai jari, guanya keburu pingsan. Pas sadar, Raja Jin nunjukin gue santet terakhir yang tadi gue ceritain ke lu. Jawab saya sambil melirik ke arah Rido. Sebangunnya saya dari subuh, saya sempat bersih-bersih rumah yang nampak berdebu karena tidak ada yang mengurus semenjak ibu dirawat. Setelah itu, saya mandi dan kira-kira jam setengah 8 pagi, saya meminta bantuan Sekar untuk membawa saya ke kamar Rido. Begitu mengetahui bensin di mobil peninggalan ayah tinggal sedikit. Awalnya Rido nampak sangat terkejut melihat saya dan Sekar yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Dengan erat, saudara saya yang akan segera menikah dengan Sulu itu memeluk diri ini. Rido mengaku sempat mencari saya kemana-mana bersama Bimo dan Suluh setelah mendengar kabar terusirnya saya dari rumah. Namun, meski dengan bantuan semua jin penjaga, mereka tetap saja tidak mengetahui keberadaan saya selama 3 hari kemarin. Saya meminta Rido untuk mengantarkan ke rumah sakit lebih dahulu dan berjanji akan menjelaskan semua dalam perjalanan. Dengan panjang lebar, saya menceritakan semua ke Rido dalam mobilnya. Dari awal perselisihan yang muncul antara saya dan ibu, hingga terungkapnya penyebab beliau bisa tiba-tiba sangat tega mengusir saya dari rumah. Setibanya di rumah sakit, kami berdua langsung menuju ke meja informasi untuk menanyakan ruangan tempat ibu dirawat. Lalu segera mencari ruang rawatnya dengan bermodalkan petunjuk dari si petugas. Rido sempat bertanya ke seorang perawat tentang letak persis dari ruangan yang kami cari. Dan dengan baiknya, perawat berhijab putih mengantarkan kami berdua hingga tiba di depan ruangan bernomor 34. Entah kenapa, hati saya mendadak ragu begitu melihat nomor ruang yang terpampang di pintu. Langkah kedua kaki saya pun lantas terhenti dengan sendirinya, persis satu tombak di depan pintu ruang tempat ibu dirawat. Kenapa berhenti bre? Ini bener kan ruangan nyokap lu? Tanya Rido sambil memegang bahu saya dari samping. Bener kayaknya bre. Lah terus kenapa bukan masuk aja lu nya? Tanya Rido lagi saat saya mulai menyandarkan punggung di dinding. Kedua mata saya menatap kosong ke lantai putih bersih. Sementara dalam benak mulai muncul bayang-bayang raut muka ibu saat mengusir saya dari rumah. Kalimat demi kalimat makian beliau terngiang-ngiang di kedua telinga. Bre, kok malah bengong? Kenapa sih lu? Kata Rido yang seketika membuyarkan lamunan. Gua takut bre. Gimana kalau nyokap gua belum bebas banget dari pengaruh santet? Gimana kalau kondisinya malah ngedrop pas lihat gua? Rido terdengar menghela nafas panjang, mengetahui segala ketakutan saya yang mendadak muncul tanpa alasan. Padahal selangkah lagi kami berdua bisa saja langsung masuk ke dalam ruangan tempat ibu dirawat. Gua ngerti banget perasaan elu bre, setelah semua yang udah lu alamin. Cuman apa enggak terlalu menghabiskan waktu buat dengerin sugesti negatif sekarang?
Positif thinking aja lah. Tadi lu sendiri kan yang bilang kalau lu yakin nyokap udah bebas dari pengaruh santet. Udahlah bre, masuk aja ke dalam. Gua temenin kok, ucap Rido yang juga menyandarkan punggungnya di dinding sebelah saya. Dalam hati, saya membenarkan tiap kalimat yang dilisankan Rido barusan. Mengikuti rasa takut tak beralasan di saat seperti ini memang terdengar konyol. Padahal selangkah lagi, saya dan Rido sudah bisa melihat sendiri akan seperti apa reaksi ibu nanti. Gini deh, gua masuk duluan buat besuk ibu. Lu tunggu di luar sampai gua panggil nama lu, baru lu masuk. Gimana? Saya menganggukkan kepala menyetujui usul Rido. Saudara saya itu lantas membuka pintu ruang bernomor 34 setelah memberikan tanda acungan jempol. Dari sela pintu yang sengaja tidak ditutup rapat oleh Rido, saya mendengar suara ibu menyapanya dengan ramah. Kurang lebih 2 menit saya menunggu di luar. Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggil nama saya dari dalam. Dengan perasaan campur aduk, saya melangkahkan kedua kaki masuk ke dalam ruangan perawatan. Di sana, di atas sebuah ranjang berwarna krem, seorang wanita berhijab hitam menatap saya dengan penuh penyesalan. Dua matanya nampak berlinang dibanjiri air mata sambil memanggil nama saya lirih. Di samping kanan ibu berdiri Rido dan seorang gadis cantik, putri Pak Sugi, yang sedang mengulum senyuman manis. Saya sendiri hanya berdiam mematung di depan pintu masuk dengan kepala tertunduk, tanpa tahu harus berbuat apa. Abang, masuk sini sayang. Ibu pengen peluk kamu nak, ucap ibu sambil terisak. Kepala saya mulai naik dan menatap ibu yang sudah merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Tanpa pikir panjang, saya berhambur dan jatuh di pelukan ibu. Untuk beberapa saat, suasana haru menyelimuti ruangan tempat ibu dirawat. Tangisan beliau pecah dan sempat membuat seorang perawat datang untuk melihat keadaan. Sementara, saya juga menangis terisak dalam pelukan ibu sambil terus dibelai oleh beliau. Ibu udah jahat banget ke kamu nak. Ibu benar-benar minta maaf ya sayang, ucap ibu sambil terisak dan menatap wajah saya dalam-dalam. Saya menganggukkan kepala seraya memberikan beliau senyuman, meski dengan kedua mata yang basah. Dalam hati, saya bersyukur sekali ibu sudah kembali seperti biasa, tanpa terjerat lagi santet yang dikirimkan Braja Krama. Berkali-kali beliau mengucapkan permintaan maaf sambil membelai kepala dan mencium kening serta pipi saya. Kamu boleh marah ke ibu kalau kamu mau bang. Hati kamu pasti sakit mendengar caci maki ibu waktu itu ya nak. Ya Allah, ibu gak bisa bayangin apa yang udah kamu lewati. Ibu gak tahu kenapa bisa semarah itu ke kamu. Ibu gak tahu kenapa bisa sebenci itu lihat muka kamu. Udah bu, abang gak apa-apa kok. Gak usah diingetin lagi. Semua udah lewat. Yang penting buat abang sekarang, abang mau lihat ibu sembuh terus pulang ke rumah. Ibu menganggukkan kepala dan membelai pipi saya dengan sangat lembut, lalu menggenggam kedua tangan saya seperti tak ingin lagi diri ini pergi meninggalkannya. Senyuman bahagia terus saja terlukis di wajah ibu yang masih sedikit pucat. Kata dokter, hari ini ibu kamu udah boleh pulang mam. Mungkin nanti siang. Barang-barang ibu juga udah aku masukin semua ke dalam tas, ucap Ayu yang hampir berbarengan dengan masuknya seorang perawat yang hendak memeriksa tekanan darah ibu. Saya menoleh ke arah Ayu dan melemparkan sebuah senyuman, lalu menggeser tempat duduk agar tidak menghalangi si perawat. Abang, dompet ibu ada dalam laci. Kamu selesaikan administrasinya ya, biar ibu bisa lebih cepat pulang. Saya mengangguk lalu mengambil dompet dan memindahkan kartu debit milik ibu ke dalam saku celana. Bre, gua tinggal dulu sebentar ya, gua mau bayar administrasi ke depan, ucap saya yang dibalas acungan jempol oleh Rido. Aku ikut ya mam, kata Ayu yang membuat saya sedikit sungkan, namun tak berani untuk menolak permintaan gadis itu, apalagi di depan ibu seperti saat ini. Dengan hanya menganggukkan kepala, saya membalas permintaan Ayu dan mulai berjalan menuju pintu. Dari belakang, Ayu terdengar meminta izin pada ibu untuk menemani saya. Tanpa berbicara satupun kalimat, saya berjalan beriringan bersama Ayu menyusuri koridor rumah sakit menuju tempat penyelesaian pembayaran. Namun, saat tiba di depan ruang administrasi yang sudah dipadati keluarga pasien dengan tujuan sama, Ayu menarik tangan kanan saya dari samping. Yuk, apa-apaan sih? Gue mau bayar biaya perawatan ibu, kata saya yang terpaksa mengurungkan niat untuk mengambil nomor antrian. Nanti aja, aku mau ngobrol sebentar sama kamu mam, jawab Ayu sambil terus menarik pergelangan tangan kanan saya. Ngobrolnya bisa nanti yuk. Sorry, gue harus dahuluin kepentingan ibu. Imam, please, aku mau ngobrol sebentar aja.
Habis itu, aku janji gak akan gangguin kamu lagi, kata Ayu seraya melepaskan pegangannya dari tangan saya dan menatap wajah saya dengan sungguh-sungguh. Saya terdiam dan sempat melempar pandangan ke arah kerumunan orang di depan ruang administrasi, lalu menoleh lagi ke arah Ayu. Ya udah, tapi sebentar aja ya. Gua nggak mau ibu sampai nggak bisa pulang hari ini gara-gara belum bayar biaya rawat, jawab saya dengan nada dingin. Ayu menyunggingkan senyuman getir dan mulai berjalan menuju sebuah kafe yang berada tidak jauh dari tempat kami berdiri. Saya mengikuti Ayu dari belakang sambil terus memikirkan apa kira-kira yang akan dibicarakan gadis itu. Di sebuah bangku plastik, saya mendudukkan diri sengaja menghadap ke ruang administrasi untuk memantau keadaan di sana. Di lain pihak, Ayu nampak berbicara ke seorang pelayan. Mungkin ia ingin memesan makanan atau minuman. Aku pesenin kamu roti bakar sama teh tawar hangat. Aku tahu kamu belum sarapan kan? Kata Ayu yang sudah duduk di sebelah saya. Saya menganggukkan kepala sambil melirik Ayu untuk sesaat, lalu melemparkan pandangan kembali ke ruang administrasi yang nampak semakin ramai. Untuk beberapa lama, kami berdua sama-sama terdiam. Sesekali saya melirik Ayu yang nampak seperti sedang mengumpulkan keberanian. Sebenarnya, aku udah bayar semua biaya perawatan ibu, Mam. Kedua mata saya yang tadinya sudah kembali memandang ke arah ruang administrasi sontak terbelalak menatap Ayu setelah mendengar kalimat yang diucapkan gadis itu barusan. Maksud lu apa, Yuk? Lu pikir keluarga gue gak bisa bayar sampai harus dibayar sama lu? Tanya saya dengan nada mulai tinggi. Maksud aku bukan gitu, Mam. Kamu jangan marah dulu dong. Aku belum jelasin semua, kata Ayu yang terpaksa terhenti saat seorang pelayan membawakan pesanannya. Saya melemparkan pandangan ke arah lain sambil menghela nafas. Kemudian kembali menatap Ayu, menunggu gadis itu menjelaskan apa yang seharusnya ia utarakan. Aku minta maaf karena udah minta Abi buat bantu kelulusan kita. Aku tahu penyebab kamu diusir karena hal itu, ditambah masalah perjodohan konyol yang dibuat orang tua kita kan, Mam. Aku benar-benar minta maaf udah gak jujur ke kamu, kata Ayu dengan wajah tertunduk. Terus hubungannya semua itu sama biaya perawatan ibu yang udah lu bayarin apa, Yuk? Itu bentuk permintaan maaf aku ke keluarga kamu, Mam. Gara-gara aku kamu diusir, gara-gara aku juga ibu kamu jatuh sakit lagi. Dalam hati saya menyayangkan sikap Ayu yang mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah sebagai bentuk permintaan maafnya pada keluarga saya. Enak banget kalau jadi orang kaya yang bisa menyelesaikan semua hanya dengan uang. Tanpa mencolek 2 potong roti bakar, saya bangkit dan berjalan meninggalkan Ayu. Pandangan saya menyisir tiap tempat untuk mencari mesin ATM. Begitu melihat 3 mesin pencairan uang berdiri di pojok ruangan, saya segera melangkahkan kaki ke sana. Uang 10 juta rupiah dengan bentuk tunai sudah saya tarik dari kartu ATM milik ibu. Tanpa banyak basa-basi, saya kembali ke kafe tempat Ayu menunggu dan langsung meletakkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan di hadapan gadis itu. Nih, 10 juta buat ganti uang lu yang udah kepake. Kalau masih kurang, nanti gua transfer. Gua gak mau punya hutang budi atau hutang uang kepada siapapun. Satu lagi, Yuk, gua gak biasa nerima permintaan maaf orang lain dengan uang. Mendingan lu pakai uang lu buat nyumbang anak yatim. Pahalanya jauh lebih gede dibandingkan cuma buat nunjukin kekayaan lu di depan gua, ucap saya yang membuat Ayu nampak sangat terkejut. Ayu nampak menatap saya dengan kedua mata mulai berkaca-kaca, lalu bangkit sambil menghela nafas panjang. Jelas gadis itu berusaha untuk menahan tangisnya dengan melemparkan pandangan ke berbagai arah. Aku gak nyangka pikiran kamu bisa sepicik itu ke aku, Mam, kata Ayu lirih lalu pergi meninggalkan saya tanpa mengambil selembar uang yang ada di atas meja. Saya menghela nafas panjang dan menyandarkan punggung di kursi plastik. Tatapan mata saya kosong menatap tumpukan uang di atas meja. Entahlah, mungkin kalimat yang barusan saya lisankan ke Ayu terdengar kasar, tapi jujur, saya memang gak mau berhutang budi sama siapapun, terlebih pada Ayu yang abinya sudah membantu kelulusan kami berdua menjadi CPNS. Seteguk teh tawar hangat yang ada di depan berhasil membuat tenggorokan saya lepas dari rasa haus. Dengan mengantongi uang 10 juta tunai, saya beranjak meninggalkan kafe setelah membayar tagihan, meski tanpa menyentuh roti bakar yang sudah dipesan. Kamu ngomong apa ke Ayu, Bang? Kok tiba-tiba dia masuk ke sini, ambil tas terus cium tangan ibu buat pamitan sambil nangis? Tanya ibu yang membuat saya cukup terkejut. Pandangan saya sempat terlempar ke arah Rido yang menajamkan matanya ke arah saya. Lu apain anak orang, Bre? Baru juga nyokap enakan, lu udah bikin masalah, kata Rido dalam batin saya. Tar gue ceritain.
Lu keluar dulu Gi, gua mau ngomong sama ibu. Jawab saya masih lewat batin pada Rido. Begitu melihat Rido berjalan keluar ruangan, saya duduk di atas bangku kecil di sebelah ibu yang wajahnya nampak dipenuhi tanda tanya. Kalimat demi kalimat meluncur dari lisan saya, menjelaskan ibu tentang apa yang sudah terjadi antara saya dan Ayu. Uang tunai 10 juta rupiah saya keluarkan dari kantong dan meletakkannya di atas paha beliau. Tindakan kamu benar bang, tapi ucapan kamu yang salah, kata ibu sambil menjewer telinga kiri saya. Gimana anak gadis orang gak nangis kalau omongan kamunya kasar begitu? Kamu tuh ya, kalau udah gak suka sama orang, main langsung tunjukin aja. Ya udah, biar ibu nanti yang jelasin ke Ayu. Oh iya, Rido kemana bang? Tanya ibu dengan suara cukup keras dan membuat Rido langsung menyembulkan kepala dari balik pintu. Kenapa bu? Kangen sama Rido ya? Jangan sampai ibu kangen sama kamu doh. Ibu cuma mau pesen, kamu jangan kemana-mana. Jam 10 nanti ibu udah boleh pulang. Kamu nganterin ibu ke rumah sama Imam ya. Nanti ibu bayar deh, kata ibu yang sengaja meledek Rido. Ya elah bu, emang Rido sopir sewaan, pakai dibayar segala, jawab Rido dengan wajah tertekuk.